Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mesin bagian atas, yaitu kelompok head dan block silinder. Sebelumnya kami ingin meminta maaf karena video sebelum ini rekaman suara pada zoomnya tidak sempat terekam, jadi terpaksa saya harus mengulang kembali presentasi pada kali ini. Sebelum itu anggota kelompok kami yaitu ada pertama M. Rizky Akbar Hamdani, yang kedua ada Muhammad Hasbi Abdillah, yang ketiga ada Zulfiandri Maulana, yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja tujuan dan latar belakang pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama memahami peran dan fungsi head dan block silinder dalam mesin sepeda motor. Yang kedua menjelaskan komponen utama, fungsinya, serta langkah-langkah perawatan untuk menjaga performa pada mesin. Yang ketiga memberikan wawasan teknis bagi mahasiswa teknik untuk mendukung inovasi otomotif. Latar belakang kami membuat presentasi kali ini yaitu karena head dan block silinder itu merupakan komponen inti pada mesin pembakaran dalam sepeda motor, yang mana itu juga berperan kunci sebagai proses pembakaran, distribusi tenaga, dan pengendalian panas mesin. Ketiga, pemahaman tentang komponen ini juga sangat penting untuk optimasi performa dan perawatan pada sepeda motor. Langsung ke materinya. Yang pertama itu head cylinder. Kami membahas 4 poin penting, yaitu definisi, fungsi, material, dan perannya. Definisi dari head cylinder sendiri yaitu adalah komponen mesin yang menutup bagian atas blok silinder, membuat atau membentuk ruang pembakaran bersama piston dan silinder. Fungsinya sebagai penutup hermetis yang menahan tekanan tinggi selama proses pembakaran. Desainnya yang kompleks dan mengintegrasikan saluran gas, dudukan katup, dan jalur pendingin. Fungsi utamanya yaitu menyediakan ruang atau tempat bercampurnya antara udara dan bakar yang dinyalakan oleh busi sehingga menghasilkan tenaga bagi mesin. Yang kedua sebagai pengatur aliran gas. Head cylinder ini mengatur aliran campuran bahan bakar dan udara yang masuk dan gas buang atau keluar melalui katup dan saluran. Yang ketiga ada pendinginan mesin. Yang keempat ada penopang komponen seperti busi, katup, camshaft, dan injektor. Lanjut ke komponen dan fungsinya. Yang pertama itu ada katup atau valve yang berfungsi sebagai pengatur aliran campuran udara dan bahan bakar yang masuk dan juga gas buang keluar melalui katup exhaust sesuai siklus mesin. Yang kedua ada busi atau spark plug yang berfungsi menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar udara dan udara di ruang pembakaran. Yang ketiga ada camshaft atau nokenas yang mengendalikan waktu buka tutup katup melalui profilobus atau cam yang menekan katup atau rocker arm. Yang keempat ada saluran intake dan exhaust yang berfungsi sebagai penyalur campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar dan mengeluarkan gas buang atau exhaust. Yang kelima ada gasket kepala silinder sebagai penutup rapat sambungan antara head dan block silinder. Fungsinya juga mencegah kebutuhan gas pembakaran, oli, atau bahkan cairan pendingin. Yang keenam ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi ke dalam saluran intake. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu blok silinder. Kami mengambil 4 poin penting juga, definisi, fungsi, material, dan peran. Definisinya yaitu blok silinder ini adalah struktur utama atau kerangka atau badan dari mesin yang menampung silinder, piston, dan komponen pendukung lainnya. Blok silinder ini menyatukan antara head silinder, crankshaft, dan juga sistem pendingin. Terdiri dari satu atau lebih silinder tergantung pada konfigurasi mesinnya. Misal ada yang motornya 1 silinder 150 cc, ada juga yang 4 silinder 1000 cc. Fungsi utamanya itu yang pertama lintasan piston. Blok silinder ini menyediakan silinder sebagai jalur gerak piston selama siklus pembakaran atau ruangnya. Yang kedua ada sebagai distribusi tenaga, mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi melalui crankshaft. Yang ketiga yaitu pendinginan mesin, mengandung jalur pendingin atau water jacket kalau dalam kasus sepeda motor seperti sirip udara.
atau yang mesin berpendingin udara untuk mengelola panas. Yang keempat ada penopang struktural, menyokong komponen mesin seperti head cylinder, power cycle, dan transmisi. Oke, lanjut ke komponen dan fungsinya. Yang pertama itu ada silinder itu sendiri, yang mana berfungsi sebagai penyedia lintasan tadi, atau ruang atau tempat gerak piston selama siklus pembakaran, dan juga menahan tekanan dan panas yang tinggi. Yang kedua ada piston. Piston ini sendiri berfungsi mengonversi energi dari pembakaran menjadi gerakan mekanis linear yang diteruskan ke crankshaft. Yang ketiga ada ring piston. Ring piston ini menjaga kompresi di dalam ruang pembakaran, mencegah kebocoran gas, dan mengatur pelumasan dinding silinder. Yang keempat ada jalur pendingin atau water jacket. Kalau sistem sepeda motor biasanya menggunakan sirip udara ini yang berfungsi sebagai mendisipasi panas untuk mencegah terjadinya overheating pada mesin. Yang kelima ada crankshaft atau power cycle. Fungsinya itu mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Gerakan linear ini gerakan garis lurus atas bawah piston menjadi gerakan rotasi atau berputar untuk menggerakkan rantai atau roda melalui transmisi. Yang keenam ada connecting rod atau batang penghubung. Connecting rod ini menghubungkan antara piston dengan crankshaft dan juga sebagai yang mentransfer gerakan linear ke rotasi tadi. Langkah kerja motor biasanya ada yang 2 tak dan 4 tak. Siklus pembakaran 4 tak ini bekerja dalam 4 langkah: hisap, kompresi, buang, dan usaha. Pada langkah hisap, katup intake terbuka, katup X tertutup, bisa bergerak dari titik mati atas menuju TMB. Campuran bahan bakar dan udara masuk melalui katup intake. Pada langkah kompresi, kedua katup tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Sebelum beberapa derajat sebelum mencapai titik mati atas, busi memantikkan bunga api sehingga terjadi ledakan pada ruang bakar yang mendorong piston kembali ke bawah, yang dilanjutkan ke langkah usaha atau langkah power. Pada langkah usaha, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kedua katup masih dalam kondisi tertutup. Pada langkah ini menghasilkan gerakan putar untuk mesin bergerak sehingga motor dapat melaju ke depan. Pada langkah terakhir yaitu langkah exhaust, posisi katup X terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, mendorong gas hasil pembakaran keluar melalui saluran exhaust. Oke, lanjut ke perawatan dan perbaikan pada head cylinder. Yang pertama, pemeriksaan dan penyetelan katup. Tujuannya untuk memastikan celah katup sesuai spesifikasi untuk aliran gas normal dan performa mesin. Yang kedua, pembersihan dan penggantian besi. Tujuannya untuk menjaga percikan api yang kuat dan pembakaran yang efisien. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan dan penggantian gasket yang bertujuan untuk mencegah kebocoran gas pembakaran, oli, dan atau cairan pendingin yang dapat mengurangi performa pada mesin. Yang keempat, pembersihan saluran intake dan exhaust yang bertujuan menghilangkan endapan karbon untuk menjaga aliran gas lancar dan efisiensi pembakaran. Oke, ke materi selanjutnya itu perawatan pada blok silinder. Yang pertama, pemeriksaan piston dan ring piston. Tujuannya menjaga kompresi dan pelumasan untuk performa mesin yang stabil. Yang kedua, pembersihan dan inspeksi dinding silinder. Tujuannya memastikan dinding silinder bebas baret atau aus untuk menjaga segel dan efisiensi. Yang ketiga, perawatan sistem pendingin. Tujuannya untuk mencegah overheat yang dapat merusak blok silinder serta komponen yang lainnya. Yang keempat, penggantian oli mesin dan pelumasan. Tujuannya untuk mengurangi gesekan dan panas yang berlebih pada piston, ring piston, serta dinding silinder. Oke, kita sampai pada kesimpulan yang pertama, yaitu head dan block silinder ini adalah komponen inti mesin atau jantung mesin pada sepeda motor yang berperan dalam pembakaran, distribusi tenaga, dan pengendalian panas. Head cylinder head cylinder ini fungsinya sebagai pengatur aliran gas
yaitu intake dan exhaust, juga pembakaran atau busi, sementara blok silinder yang menyokong gerakan piston dan transfer tenaga ke crankshaft. Komponen seperti katup, busi, piston, dan rem piston itu memerlukan perawatan yang rutin untuk menjaga efisiensi dan daya tahan mesin. Perawatan rutin seperti penyetelan katup, penggantian busi, pemeriksaan gasket, pelumasan dapat mencegah kerusakan mahal dan memperpanjang umur mesin. Menggunakan suku cadang asli, oli berkualitas, dan gaya berkendara yang tepat dapat meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Pemantauan suhu dan sistem pendingin kritis untuk melindungi material head dan blok silinder dari overheating. Mungkin hanya sekian materi dari kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.